Halo teman-teman yang hebat, perkenalkan, nama saya Desa Made Sukasiani, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klungkung dari SMP Negeri 1 Semarapura. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Dari kutipan ini, kita tahu bahwa tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja yang diberikan kepada murid, tetapi dengan proses-proses sebagai pemimpin pembelajaran, dengan menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan, dengan mengelaborasikan dengan teknik coaching, dapat menanamkan kepada anak rasa peduli kita, rasa simpati kita, rasa perhatian, toleransi, dan kasih sayang kita kepada mereka, sehingga mereka merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran, merasa merdeka dalam kegiatan belajar mereka. Dan ini yang paling penting dan paling berharga bagi murid-murid kita. Berdasarkan Patrap Triloka, 3 prinsip dasar berkarya menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, di depan memberikan contoh. Ini artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi suri teladan bagi orang-orang di sekitarnya, harus mampu memberikan contoh, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ing madyo mangun karso. Di tengah-tengah membangun berarti membangkitkan seseorang. Di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau memberikan semangat. Membangun kemauan. Karena itu seorang pemimpin juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, Tut Uri Handayani, artinya mengikuti dari belakang, memberikan dorongan moral, dorongan semangat. Seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang untuk menumbuhkan motivasi dan semangat orang-orang di sekitar kita. Mengikuti di belakang, menyokong, memberikan kekuatan. Jadi secara tersirat, Ingarso Sungtolodo, ing madyo mangun karso, dan Tut Uri Handayani berarti figur seseorang yang baik adalah di samping menjadi suri teladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat, memberikan dorongan moral dari belakang agar murid dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat. Dengan begitu dapat menjadi manusia yang bahagia dan bermanfaat di masyarakat.
menjadi penting menanamkan filosofi pendidikan Patra Triloka menurut Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan yang luhur, di mana 3 prinsip akan membuahkan hasil-hasil pemikiran yang bijak pada keputusan seseorang guru dalam membuat suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 3 prinsip yang mesti dimiliki guru sebagai pengambil keputusan dalam memimpin pembelajaran. Terkadang, tantangan dalam sebuah keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dihadapkan dalam 2 dilema. Yang pertama adalah dilema etika. Yang kedua adalah dilema bujukan moral. Kedua hal ini harus dikuasai oleh seorang guru, di mana dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah.
Setelah mengetahui berbagai konsep pengambilan keputusan tersebut, maka seorang guru dapat menjalankan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam situasi dilema etika. Di antaranya, yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Keempat, pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Apakah ada pelanggaran peraturan, kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Berdasarkan perasaan dan intuisi, apa ada salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Apa yang Anda rasakan bila keputusan yang Anda ambil dipublikasi di halaman depan koran? Apa Anda merasa nyaman? Nah, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Seorang guru harus mampu mengkondisikan paradigma yang muncul dari kasus yang dihadapi. Keempat paradigma tersebut antara lain individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Itu keempat paradigma. Kemudian berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil, at-based thinking, atau berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, atau berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking.
Yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, apa keputusan yang akan Anda ambil? Kemudian yang kesembilan, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Di sana kita melihat lagi keputusan yang kita buat dan merefleksikannya. Setelah memahami konsep-konsep dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, ada hal lain yang harus kita kuasai sebagai seorang guru, yaitu teknik coaching. Di mana sebelum melakukan pengambilan keputusan, teknik coaching bisa kita lakukan. Seorang guru untuk lebih menggali potensi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan. Coaching itu sendiri berarti sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Tentu saja, proses pengambilan keputusan tersebut tidak hanya secara mandiri diputuskan, tetapi ada berbagai hal yang mempengaruhinya. Kolaborasi dengan rekan sejawat, kemitraan dengan komunitas, komunikasi efektif dengan pimpinan, dan daya dukung dari stakeholder menjadi sebuah sumber daya yang kuat dalam pengambilan keputusan yang dapat diterima dan tentu saja dapat berpihak pada murid.